Ya, berjumpa kembali bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputerbalikan. Masih bersama saya Daniel dan narasumber kita Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan pada hari ini tentunya kami akan membahas dari seputaran ayat-ayat Alkitab yang sering diputerbalikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 yang berbunyi, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Ya, jadi begini Pak Kurnia, dari ayat ini ada yang beranggapan bahwa Yesus itu bukanlah Allah, tetapi hanyalah utusan yang diutus oleh Bapa. Nah, itu bagaimana Pak? Ya. Baik, ya Saudara Daniel dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel, ya, ada yang mengaku atau menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, karena banyak bagian Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah utusan. Bahkan Yesus sendiri mengaku dirinya ini adalah utusan Bapa. Jadi seakan kayak anak buahnya begitu. Jadi lebih rendah dari Bapa. Apakah pengertian dari Yohanes pasal 12 ayat 49 demikian? Ya, tentu kita harus mengerti ayat ini secara konteksnya. Nah, konteks dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 49 ini adalah sedang menjelaskan. Jadi Rasul Yohanes menulis konteks di sini, Yesus sedang menjelaskan kepada banyak imam-imam pada waktu itu. Kenapa? Karena ada banyak imam-imam yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, tetapi mereka tidak mau mengakuinya karena takut dikeluarkan dari sinagog. Silahkan dibaca di Injil Yohanes 12 ayat 42. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Iya. Jadi kepada orang-orang yang takut ini, Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah penegasan bahwa Bapa yang mengutus Dia. Artinya apa? Bahwa Dia mau menyatakan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mempercayai Dia berarti adalah satu keputusan yang benar, karena Dia adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi tujuan dari Injil Yohanes itu menuliskan kitab Injil ini itu dicatatkan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Silahkan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi ini tujuan dari kitab Injil Yohanes ini ditulis agar pembacanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, supaya yang percaya oleh itu dapat mendapatkan hidup yang kekal. Nah, jadi Injil Yohanes, Rasul Yohanes di sini dalam konteks dia menjelaskan bahwa Yesus itu utusan Allah, adalah Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ini kenapa banyak orang imam-imam pemimpin yang menjadi percaya? Karena peristiwanya ini terjadi setelah Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Jadi peristiwa kebangkitan Lazarus ini mencelikkan beberapa orang yang akhirnya menjadi percaya, hanya masih takut begitu. Nah, jadi pengertian Yesus adalah utusan Bapa ini memberi penegasan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, perlu mengerti bahwa
Mesias adalah Allah atau Jehovah yang datang untuk menyelamatkan. Di dalam Nabi Mika itu menubuatkan tentang kelahiran dari Mesias. Jadi Raja Israel yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan memerintah Israel. Nah, nubuatan dari Mika ini menjadi rujukan oleh ahli Taurat ketika orang Majus datang untuk menanyakan di manakah Raja Israel yang dilahirkan karena mereka akan menyembahnya. Maka para ahli Taurat itu membuka kitab Mika, ya silahkan dibaca, Mika 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Allah yang datang akan menjadi Mesias Israel, memerintah Israel itu datang lewat kelahiran dan dilahirkan itu di kota Bethlehem. Nah, dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 6 itu menyatakan bahwa Allah akan datang dan Ia sendiri datang untuk menyelamatkan. Coba dibaca Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya, jadi sebuah janji bahwa Allah akan datang, Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nabi Yesaya sudah menubuatkan demikian, dan waktu Mesias, waktu Allah datang akan terjadi satu kejadian mujizat-mujizat, orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Tanda-tanda mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Nah, Rasul Yohanes menulis bahwa segala mujizat yang telah dituliskan dalam Injil Yohanes ini katanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang datang untuk menyelamatkan itu. Nah, dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4 menyatakan bahwa ada suara yang berseru untuk menyiapkan jalan untuk Jehovah yang akan datang itu. Silahkan dibaca. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Ya, jadi ada suara di padang gurun untuk meluruskan jalan untuk Tuhan, ini Jehovah. Nah, karena T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, dari Tuhan semuanya besar. Ini mengacu kepada nama pribadi Allah di dalam perjanjian lama. Injil Matius menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru yang menyiapkan jalan untuk Jehovah itu. Dan Jehovah yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia itu. Silahkan dibaca Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini adalah katanya Rasul
Matius, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya yang kita membaca bahwa ada suara yang berseru-seru, itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang atau Mesias yang datang. Tugas Yohanes Pembaptis itu begitu penting. Maka ketika ia di dalam pemenjaraan Herodes, ia mengutus muridnya untuk menemui Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa apakah Yesus ini Mesias yang ditunggu, Mesias yang diutus oleh Allah itu, dan Allah sendiri yang datang itu, atau masih nunggu yang lain atau tidak. Nah, Yesus Kristus tidak berkata akulah Mesias, tetapi dia berpesan kepada murid Yohanes itu, sampaikan kepada Yohanes apa yang aku lakukan. Nah, dia merujuk kepada perbuatan ajaib yang dia lakukan. Silahkan dibaca Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang dusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya, jadi di dalam kitab Yesaya, ketika Allah datang, akan terjadi satu peristiwa bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan Yesus Kristus melakukan itu semua. Dan itu dicatatkan oleh Rasul Yohanes sebagai pembuktian bahwa dia adalah Allah yang datang itu, atau Mesias yang diutus oleh Allah. Dan Injil Lukas sendiri mencatat bahwa satu orang yang bernama Simeon, ini orang yang sangat tua, yang dijanjikan tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Jadi ketika dia menggendong Yesus Kristus, ia menyatakan bahwa ia telah melihat keselamatan yang dari Allah. Dan Simeon ini tahu bahwa Yesus yang dia gendong ini adalah Mesias yang dia tunggu dan yang dijanjikan kepada orang Israel. Silahkan dibaca Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 30. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukannya hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Ya, jadi Simeon begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Jika Mesias itu adalah pribadi Allah atau Jehovah yang datang, yang menjadi pertanyaan adalah mengapakah dia disebut utusan Bapa? Dalam iman Allah Tritunggal, Sang Firman itu menjadi manusia untuk menjadi Sang Mesias. Ya, silahkan nanti melihat pembahasan di dalam pembahasan kita yang mentuhankan Yesus, menuhankan manusia. Nah, jadi Sang Firman itu yang datang menjadi manusia, sementara Allah Bapa tetap ada di surga. Karena peranan inilah Sang Firman harus mengosongkan dirinya, memakai tubuh manusia, menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Di Filipi pasal 2 ayat 5-7. Dan dalam konteks demikianlah, dalam konteks mengosongkan diri ini, Yesus juga berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku.
Yohanes 14 ayat 28. Jadi dalam konteks pengosongan diri. Nah, keberadaan Yesus Kristus sebelum menjadi manusia adalah Sang Firman yang sudah bersama-sama dengan Tritunggal sejak kekekalan. Ia adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Ketika mengenakan tubuh manusia, keilahiannya itu tidak hilang, melainkan menyatu dengan kemanusiaannya. Ia menyebut dirinya sebagai yang diutus Bapa karena peranannya sebagai Mesias. Hanya orang yang percaya Yesus sebagai Mesiaslah yang akan masuk surga. Artinya apa? Mereka yang bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus itu menanggung hukuman atas segala dosanya, dihitung bahwa dosanya sudah diselesaikan. Jadi Mesias yang datang, Mesias yang dijanjikan itu menyelamatkan dengan cara Mesias itu menjadi korban atau dia menanggung hukuman atas dosa manusia. Banyak orang Yahudi pada zaman Yesus memang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka bukan karena mereka tidak mendapatkan bukti bahwa Yesus Mesias, tetapi karena mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak cinta kebenaran. Simeon itu orang yang sudah ditentukan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika dia menggendong Yesus Kristus, ketika bayi Yesus masih kecil, dia mengaku bahwa inilah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus itu Mesias. Nah, jadi mereka hanya yang tidak percaya itu hanya mengeraskan hatinya, padahal nubuatan para nabi Mesias itu akan datang melalui kelahiran itu adalah satu hal yang sudah jelas, dan mereka tahu sendiri bahwa Bethlehem itu adalah tempat Mesias akan lahir, raja akan dilahirkan. Mereka bisa membuka kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tapi mereka ada yang tidak mau percaya, mereka mengeraskan hatinya. Oleh karena itu, ya, pemirsa Kebenaran Channel, ya, jangan mengikuti mereka yang mengeraskan hatinya. Kiranya pendengar dari Kebenaran Channel ini percaya dan diselamatkan bahwa Yesus adalah utusan bukanlah karena dia lebih rendah dari Bapa, tetapi Yesus menjadi utusan Bapa karena peranannya sebagai Mesias, Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Demikian penjelasan saya. Ya, demikian penjelasan yang telah kita semua dengarkan dari Gembala Kurnia Kristanto. Sekiranya penjelasan tadi semua dapat membuat kita lebih memahami dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.